Ini yang tiba-tiba ini tanggal depan dan sidang. Ya, saya tunggu aja dulu sidang. Abang sedikit Bang tadi ada kelewat soal perjanjian. Tadi kan dibilangnya kan by phone ya Bang ya, menghubungi pihak Niki lewat mail. By phone itu ada perjanjian tertulis nggak sih Bang bahwa minta tolong Kalau untuk bagi tipe, kalau saya telepon kamu kira-kira tertulis nggak? enggak? Ya udah. Berarti Kamu cuma yang bertanya, iya kamu yang maksudnya jawab. enggak maksudnya mungkin setelah itu ada perjanjian tertulis atau tidak tertulis terkait itu. Berarti cuma by phone aja ya Bang. Telepon orang biasa review produk endorse itu udah biasa, miliaran udah. Sesama artis itu udah biasa. Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa. Makanya di saat seperti ini kaget lah Niki. Dia kenal enggak, dicari berkali-kali dan ada saksinya semua. Jadi ya udah kita uji aja uang itu uang apa sih sebetulnya. Kan gitu. Ya Akhirnya kan? merasa dijebak nggak sih Bang bahwa kok Coba tanya sama yang bersangkutan. abang Saya pihak bukan dukun. Ya, jadi biasakan tanya kepada saya, tanya yang terkait dengan hukum, iya bukan maksudnya terkait dengan dukun. Bang, pengakuan dari Nikita itu sendiri, uang itu untuk apa, Bang? Saya nggak tahu, nanti ketemu dia. Yang jelas kalau itu menjadi hak dia, merasa hak dia, itu terserah kepada orang yang mendapatkan hak dan semua. Bang artinya biasa untuk minta tolong endorse by phone aja tanpa adanya perjanjian tertulis dan Coba tidak tanya tertulis. artis yang lain, bagaimana? Di Kaniki sendiri gitu Nggak, Bang. tanya artis yang lain dulu. Kan kita- Setelah Anda dapat jawaban dari artis yang lain, mekanisme itu kan nggak sama dengan Nah, teman-teman Anda juga mungkin tiba-tiba mau wawancarai, ada yang model telepon, ada yang datang, itu kan teknis. Teknis itu nggak perlu Bang, sidang, ya, apa? Sidangnya terbuka atau tertutup? Terbuka. ada pesan mungkin pas abang terakhir ngunjungin Niki kapan itu sebelum Nanti saya lihat buku ya. Buku. Kamu kan lihat jadwal ini. Dan saya tanya jadwal ini. Ya, Bang, sidangnya nomor urut berapa? Nomor urut 1. 1 ya? Bang, nomor perkaranya belum, Bang? 489. 489. Lihat saya cek. Donator main. 489 DDTG 2025 PN Jakarta Barat ya. Uang itu kalau itu kan hak dia sebetulnya karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu ya, karena itu adalah sebuah yang telah disepakati, bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar, dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan di kita ini, kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak, seperti itu. Oke, ada lagi? Bang, mungkin sedikit update Bang, Niki apa kabar Bang sekarang? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini ulang tahun daripada Laura Maizani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur. Semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa hari ini. Yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Ya, itu yang saya tahu dari Nikita Mirzani, bahwa informasinya hari ini dia ulang tahun Laura menjadi 18 tahun. Jadi saya berharap Laura bisa menjadi orang yang bisa diharapkan dan bisa membantu orang. Kabarnya gimana sih Bang, Laura sendiri? Lauranya baik-baik aja, memang dia dalam proses pendidikan ya. Jadi pendidikan ini jangan selalu kita berpikir bahwa pendidikan itu sekolah. Jadi ada pendidikan terhadap sesuatu di mana dia diperlukan pendekatan terhadap dirinya, dan itu ada tempat lain di mana proses pendidikannya masih belum selesai. Masih dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Mungkin ada rencana untuk jenguk Aminya gitu ke rutan? Ya itu nantilah urusan lain ya. Jadi itu biar nanti melalui tempat di mana dia dititipkan. Jadi dia itu ada di satu tempat untuk belajar. Nanti biarlah itu urusan lain, bukan urusan saya ya. Makasih Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan, saya mau balik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Bang, gimana hasil sidang perdana hari ini, Bang? Ya, hari ini kan tanggal 20 Mei adalah sidang perdana kita, sebatas hanya untuk pemesan berkas terhadap kami, para kuasa hukum. Dan kemudian untuk meneliti dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak kriteria 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Alasannya tidak hadir Dr. Reza Gladys kenapa, Bang? Nah, kan itu ada kuasa hukum. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung. Cukup di kami saja. Bang, seandainya pihak penggugat memenangkan gugatan ini, apa siap membayar kerugian? Nah, itu tadi. Ya, jadi saya ulangin ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Nah, ada lagi 4M yang kedua. Mereka menuntut di sini, ya, seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya. Kan itu betul, begitu ya, kalau betul. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini, dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung, supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi 2, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi nih ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M diperas sama 4M yang digugat konversasi. Itu yang bagian kami yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya. Kalau gugatannya benar. Tapi pihak penggugat membuktikan bahwa ada perjanjian kontrak walaupun hanya perjanjian lisan. Nah itu nanti Itu nanti Pak, itu nanti sampai materi perkara kita bisa lebih terbuka. Kalau sekarang kita kan belum mulai nih. Kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reza membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih 4M. Tapi 100M-nya bukan bagian kami. Jadi ini kasusnya si panjang sendiri apa, Pan? Terkait perjanjian. Pengakuan apa? Kan dia sudah buat LP di Polda, sudah jadi tersangka. Pengakuan apa lagi? Ya itu aja pengakuannya. Pengakuan perjanjian itu apa? Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik, dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kita bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Tapi kalau ada ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh senior kami, Pak Robert, bahwa kemudian kita buktikan apakah Kapolri dan Kejagung di situ turut tergugat 1, tergugat 2 sebagai menyepakati perjanjian itu, maka masing-masing lah mereka memberi 50 miliar. Seperti itu. Ya, kita buktikan nanti. Benar enggak Kapolri dan Kejagung bersaksi terhadap perjanjian itu? Seperti itu. Artinya akan melakukan audit. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta yang melakukan penahanan terhadap tersangka NK bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang menahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri, atas Presiden Kejagung dan masa perpanjangan tahanannya. Nah, yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami hanya melapor adanya dugaan tindak pidana, hanya itu. Ya, seperti itu. Cukup ya? Tanggapan Dr. Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini apa sih, Bang? Gimana? Tanggapan Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini? Enteng-enteng aja. Sampai dengan sekarang belum masih santai melakukan kegiatannya karena beliau merasa bahwa tidak ada. Itu mobil kita. Sini kayaknya. Langsung masukin dulu nih. Kita salam-salam dulu. Salam-salam dulu teman-teman. Bunda Tessa udah datang dulu. Kita support ya. Oh ini udah live. Tapi terus 11 Juni.
Oh, ditunda 11 Juni. 2 minggu lagi ya. Kalau gitu kita ketemu janjian aja dulu ya, say. Oh, akhirnya kita ketemu dulu. Aduh, mah. Oke, duluan ya. Kak Tessa dan Mbak Emma, bentar. Mobilnya udah nyampe. Semenit aja, semenit, Kak Tessa. Enggak, ya aku udah wawancara dari tadi. Giliran diri lah. Say. Emma, siapa namanya? Tolong itu mobilnya. Ini nih. Ya. Bilang sama dia tunggu dulu sebentar. Memang mungkin seperti Sebentar. Tapi kan tadi udah. Sekarang ganti sama enggak dengan hasil yang ditunda ini seperti apa mungkin? Kita tunggu 2 minggu lagi aja. Ya. Apa yang pasti kita berharap ini adalah awal yang baik. Ya tunggu 2 minggu karena kan tadi terduga 1 sama 2-nya kan nggak bisa datang, say. Nah itu ditunggu. Terduga 1-nya kan Walaupun lawyernya nggak datang. Gak ada. Jadi makanya kayaknya tuh ada yang harus dilengkapi lagi sampai benar-benar pada ngumpul semua atau gimana gitu. Ya tahu pastinya Bang Fahmi sih. Gitu. Lawyernya sudah datang. Perwakilan lawyer itu lagi wawancara. Sewa nggak sih? Ya kan? Oke, bye.